Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Lukmanul Hakim dan teman saya Farhan akan mewawancarai seseorang yang nanti kita akan bertanya-tanya tentang kehidupannya sehari-hari, bagaimana tentang keseharian beliau. Oke. Ya, ini kita sudah bersama seseorang yang kita akan mewawancarai. Kita akan tanya-tanya tentang keseharian beliau. Ya, sebelumnya boleh berkenalan, Pak? Siapa namanya? Nama saya Abdul Halim Qodiri. Saya kelahiran Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tahun 1987, 11 Desember. 11 Desember, oke. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, seperti yang Anda lihat. Alhamdulillah, kayaknya sepertinya sehat bugar ya. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Bapak, saya mau izin mewawancarain untuk mengenai kehidupan sehari-hari Bapak. Silahkan. Bapak tinggal di sini sudah berapa lama? Saya ada di Depok mulai tahun 2018. Berarti sampai dengan 2023, sekitar 5 tahun. Itu sudah lama ya Bapak ya? Alhamdulillah. Sudah lama. Terus gimana sehari Bapak sedang sibukkan apa saat ini? Saya di Depok, alhamdulillah untuk keseharian saya mengabdi di Pondok Pesantren Petrunada sebagai salah satu pengajar di sana, dan sudah berjalan mulai saya berada di sini sejak tahun 2018. Memang dulu sempat ada keinginan menjadi guru. Untuk cita-cita awal saya dulu gonta-ganti cita-cita. Ketika saya masih kecil itu saya pengen menjadi penjelajah dunia. Mantap sekali ya. Tapi seiring waktu ketika saya sanawi itu masih pengen menjadi pemain sepak bola. Terus saya sempat ke sekolah teknik di STM itu. Saya pengen jadi otomotif lah, usaha di perbengkelan, cuma tidak sampai berhasil. Dan ketika saya mulai belajar di pesantren itu saya mulai memiliki cita-cita, karena memang mandat dari kiai saya, seorang santri itu kalau pulang jangan sampai melepaskan diri dari belajar mengajar. Dari itu saya memantapkan hati untuk menjadi bagian dari ruang belajar. Mungkin salah satunya saat ini sebagai guru. Mantap, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya kita mau bertanya dulu nih Pak, usia Bapak berapa tahun ya saat ini? 36, karena saya lahir 1987, sekarang 2023, kira-kira 36 tahun. Jadi usianya sekarang 36 tahun ya teman-teman. Terus kenapa sih Bapak menjadi guru? Alasannya kenapa Bapak? Yaitu alasan utama dari saya kok terus dalam ruang belajar ini, karena satu, memang amanat dari guru seorang santri, karena saya notabene seorang santri itu jangan sampai lepas dari ruang belajar. Seperti dawuh beliau, kalau bahasa Jawanya itu, kata kiai saya itu, santri mulya ojo lali ngadep dampar. Selain ada beban moral sebagai seorang yang bergelut dalam bidang keilmuan, setelah mendapatkan ilmu, tentunya kewajiban moral kita, selain memang menjadi tanggungan kita sebagai pemangku ilmu untuk menyebarkan ilmu, motivasi yang paling besar salah satunya itu amanat dari guru. Nah, terus bagaimana cara mengatasi murid-murid Bapak? Sebenarnya metode yang saya sampaikan dalam belajar bersama itu tentunya mengacu pada bagaimana metode guru-guru mengajarkan saya. Bagaimana ketika beliau menghadapi berbagai macam kondisi siswa yang berbeda-beda, dan itu akan saya terapkan ketika saya mengalami kondisi yang sama. Misalnya
santri ketika kurang baik bagaimana menghadapinya, santri yang punya potensi bagaimana, dan karakter yang berbeda-beda itu contoh yang paling konkret dari guru-guru saya juga. Mungkin ya ada beberapa improvisasi dari saya menyesuaikan kondisi ruang belajar yang saya hadapi seperti itu. Gini Pak, maaf ya Ustadz ya, kan kita tahu kan karakteristik anak-anak itu kan beda-beda ya Ustadz ya. Terus bagaimana cara, pernah nggak sih mempunyai murid yang bandel, contohnya semisal kayak mungkin ya jarang masuk atau suka tidur di kelas bahkan gitu. Terus pernah nggak Bapak marah, Ustadz marah kepada anak-anak yang seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Mungkin ini kendala utama bagi seorang pengajar secara umum ketika menghadapi bagaimana siswa yang kita hadapi itu tidak seperti yang kita harapkan. Dalam arti terkadang tidak aktif ataupun tidak sesuai dengan arahan. Tentunya untuk marah, saya manusia biasa, tetap marah tapi dengan batasan tertentu. Misalnya tidak langsung marah spontanitas, walaupun terkadang terjadi, tapi itu bertahap. Mulai dari pengarahan paling lembut, kemudian peringatan agak keras, bahkan ketika diperlukan terapi shock dengan marah, entah terkadang memukul bangku atau memberikan hukuman, itu tetap kami lakukan, tapi niatnya tetap untuk menunjang pendidikan si santri atau siswa. Untuk marah, sebenarnya kami sering diskusi dengan guru yang lain, sebenarnya marah dalam batasan, karena kita sudah dibekali marah sebenarnya juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi ya tetap pernah sih marah itu sebel itu kan namanya, kadang kondisi kita itu capek ataupun banyak hal yang belum mempengaruhi dalam ruang belajar itu, ada masa-masa marah itu ada, dan itu juga menjadi pelajaran saya sebagai orang yang berkecimpung di ruang belajar tersebut. Oke Bapak, saya mau bertanya lagi, cara mengatasi seperti itu seperti gimana? Oh iya, jadi kan menyambung dari pertanyaan Ustaz Lukman, bagaimana cara mengatasi kondisi santri atau siswa yang demikian. Tentunya akan berbeda-beda setiap siswanya. Maksudnya memang ada kelompok siswa itu ada yang bisa kita arahkan dengan cara mauidhah, dengan kita kasih nasihat-nasihat, tapi ada beberapa siswa itu yang harus pendekatan personal. Terkadang kita ajak berbicara berdua, ataupun ada anak yang bisa berubah dengan dihukum, tapi tentunya dengan hukuman yang tidak melewati batas, yang tentunya mendidik. Mungkin setidaknya ada 3 hal tersebut. Ada yang secara kelompok itu bisa diingatkan dengan nasihat, yang kedua dengan personal tersebut, dan yang ketiga tentunya dengan takjiran atau hukuman. Ya harapannya sama, agar tindakan yang kurang baik tadi berubah menjadi tindakan yang lebih baik sedikit demi sedikit. Itu mungkin cara untuk mengatasi kondisi tersebut. Oke Bapak, terima kasih untuk wawancara kali ini. Sama-sama. Semoga Bapak sehat terus. Mohon maaf apabila kita mengganggu waktu Amin. Bapak. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.